kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pagi ini kita bisa bersama-sama duduk di majelis ini. Semoga membawa manfaat dalam kehidupan kita di dunia dan wal akhirah. Allahumma amin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta orang-orang yang setia untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk matur di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu di pagi hari ini. Judul ataupun masalah yang disampaikan untuk saya dan disampaikan adalah mendidik anak ala Rasulullah. Satu hal yang subhanallah ingin saya sampaikan, Rasulullah adalah the best teacher. Rasulullah itu guru terbaik. Muridnya tua-tua ya jadinya bagus, muridnya anak-anak juga bagus. Kadang-kadang kita yang pintar mulang anak-anak rasa mulang wong tua, pintar mulang wong tua rasa mulang bocah. Itu Rasulullah subhanallah memang ya karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini karena Rasulullah, saya sampaikan nasihat Rasulullah yang pertama, adibu auladakum fa innahum yakhluquna li zamanin ghairu zamanikum. Didiklah anak-anakmu karena dia akan hidup di satu masa yang bukan seperti masamu. Ini orang tua harus punya pandangan jauh ke depan. Ora zamanku biyen ora koyo lho zamanku biyen pancen. Kita tidak dituduh, tidak diperintah oleh Allah untuk mendidik generasi zaman dulu, zaman kul, tapi zaman now. Jadi perintahnya begitu. Ketika tadi surat Al-Hasr saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orientasinya ke depan, tidak ke belakang. Oleh karena itu mungkin barangkali manfaat untuk para pengurus, para pengelola. Kita tidak boleh berhenti berinovasi. Pada posisi kita sekarang bagus. Kalau kita miskin inovasi, nanti juga akan ditinggal. Jangan dikira sekarang kita yang bagus itu nanti akan eksis terus tanpa inovasi, pasti akan jadi apa? Ya jadi museum gitu. Atau paling enggak ya seperti itu dinosaurus punah. Ini perlu saya sampaikan barangkali untuk pengurus, untuk staf, bahwa itu harus kita ikhtiarkan. Saya pakai sebagai dia di pondok, tapi kemudian diduplikasi oleh BMT Bismillah ya Rapopo. Even the best can be improved. Even the best can be improved. Meskipun juga terbaik, itu terus bisa dikembangkan. Tanpa ikhtiar, suatu ketika nanti akan jadi fosil. Ini yang perlu terus saya sampaikan. Dan sebetulnya di sisi itu anak-anak muda yang punya potensi. Improvisasi, kemudian penambahan itu dunianya anak muda, bukan dunianya orang tua-tua. Tapi kan si muda-muda bakal juga jadi tua. Sekarang jadinya yang mungkin 30-40 kan bakal juga 60 tahun juga kan. Maka itu terus dikerjakan sehingga sekali lagi akan menjadi hal yang bagus. Dan tadi sabda Rasulullah sangat jelas sekali, adibu auladakum fa innahum yakhluquna li zamanin ghairu zamanikum. Itu satu hal yang subhanallah sangat luar biasa. Nah, secara materi Rasulullah sampai berikan kita materi, adibu auladakum ala talati hisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran. Ini salah satu di hadis yang inti dari pendidikan kita itu hubbi nabiyikum
wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran. Ada 3 materi itu. Bagaimana pendidikan yang kita lakukan itu menjadikan anak-anak cinta kepada Rasulullah, cinta keluarganya, dan juga qiraatul Quran. Bahasa saya tadi saya sampaikan, meskipun kita itu nanti akan improvisasi, akan ada pengembangan, tapi pengembangan itu tidak boleh keluar dari rel besar tersebut, apa? Qiraatul Quran. Kalau dulu orang menghafalkan Al-Quran perlu waktu 4 tahun, kemudian di malam hari 2 tahun. Sekarang dengan metode Sulaimaniyah untuk daurah penambahan saja itu 2 bulan, 2 bulan khatam Quran. Tadi itu hanya daurah ziyadah, itu kan sudah banyak sekali. Meskipun itu juga mohon maaf tidak otomatis. Saya pernah ngirim santri untuk itu daurah ziyadah itu bayar komplit juga, transaksi sak juz kemudian mengundurkan diri. Kancane itu aja selawe siji ra oleh. Ya karena memang Allah mendesain dia tidak untuk hafalan, mungkin ya sudah nek ora ono ya bali gitu. Kancane sampai juz 25 dia 1 aja ndak selesai. Itu salah satu contoh yang ingin saya sampaikan. Jadi meskipun tadi ada pengembangan, ada perbaikan, ada improvisasi, tetapi tidak boleh keluar dari koridor besar itu. Yang pertama yang tadi disampaikan boleh bilang ya, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran. Nah ini berikutnya, monggo Mas Nur dari ingat sambil sini. Ya karena apa? Materinya bagaimana Rasulullah SAW memberikan pendidikan kepada Nabi. Yang hadis ini kebetulan Mas Nur mahasiswa STIT di Patean. Jadi Darul Arqam itu sekarang karena ya blessing in disguise bahasa Inggrisnya. Karena STIT itu dulu di Kendal, mau akreditasi goni ranono, habis ning Patean ini apa? Alhamdulillah kemudian pindah ke Patean, ke lokasinya Darul Arqam, kemudian punya 5.000 meter lebih, itu diserahkan pondok. Sekarang STIT pindah ke atas sekaligus membuka ma'had jamiah. Ma'had jamiah ini terutama ya promosinya begitu, 1 di tahfidz, yang kedua di kemampuan membaca kitab kuning, dan yang nomor 3 adalah life skill, apakah itu pertanian, peternakan atau yang lain. Harapannya ya nanti ketika kita kirim kemana menjadi dai penggerak umat, tapi sekaligus juga bisa bahasa Jawa itu ceker diri. Ya kan ayam itu di mana-mana ceker sendiri ya Pak. Orang ono jatah iso urip apa meneh ning ono jatah, ya kan cekernya menjadi lebih ringan. Ini salah satu mahasiswanya Mas Nur. Tapi Mas Nur ini pinternya bukan karena disetir, sudah pinter sebelum masuk kan. Tapi mudah-mudahan kemampuan Mas Nur ini juga nanti diminta untuk dikembangkan, terutama untuk mahasiswa STIT yang lain yang ada di Ma'had Jamiah. Ini monggo Mas Nur. Ini kan penai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qala Luqman li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Al-ayat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak Ishak ini kurang tepat ya. Artinya seperti ini, bahwa saya ini juga didikannya Pak Ishak, didikannya Pak Ihsan. Jadi sangat banyaklah ilmu yang saya dapatkan dari STIT dan juga sedikit-sedikit dari Darul Arqam. Jadi ketika tadi itu kok sudah Pak Ishak yang membuka, itu kayaknya kurang begitu tepat seperti itu. Ya alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam acara yang insya Allah berbahagia. Telah saya sampaikan sebelumnya ayat Allah, dan ini sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ishak tadi. Dalam pendidikan itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu. Wa idh qala Luqmanu, dan ketika Luqman itu berkata li banihi, kepada putranya, wa huwa ya'iduhu, dan Luqman itu memberikan mau'idhah, memberikan nasihat kepada putranya. Nah, bahasa pendidikan Luqman Al-Hakim yang diabadikan dalam Al-Quran ini bahasanya adalah ya bunayya. Bahkan padahal kalau anak ini kan bahasa Arabnya macam-macam. Ada gulamun, ada ibnun, ada waladun. Makanya kan kalau dalam hadis kan waladun sholihun, kan seperti itu. Nah, dalam Al-Quran ini Luqman Al-Hakim dalam mendidik anak ini memakai bahasa bunayya, ya bunayya. Ini kalau orang Jawa dalam kitab kuning ini mengartikan adalah ngger anakku, ini memakai rasa kasih sayang. Jadi nanti ketika Ustadz atau Pak Guru ataupun Pak Yai yang mendidik anak ini seperti Luqman Al-Hakim ini, ketika memberikan mau'idhah, memberikan masukan, memberikan pengarahan, ini memakai bahasa yang sangat halus. Kalau dalam bahasa Arab memakai ya bunayya, kalau di sini itu, kalau misalnya ada di daerah saya, karena saya hidup di pedalaman, itu memakai bahasa kan, seperti itu. Misalnya anak itu secara sikap kurang tepat, itu dipanggilkan kan. Kalau seperti itu kurang tepat kan, nek kados ngeten niku mboten purun kan, mboten sae kados ngeten. Nah, kalau di daerah sini kan sudah agak perkotaan. Nah, ini kalau yang putra diarahkan jangan langsung dipanggil anaknya. Misalnya anaknya itu bernama Farid, itu jangan langsung ketika kita ingin mengarahkan itu jangan langsung dipanggil namanya Farid, jangan seperti itu. Nah, itu kurang tepat. Jadi memakai bahasa yang sangat halus, Mas Farid. Nah, seperti itu. Kalau yang perempuan Mbak, pakai seperti itu. Itu adalah Luqman Al-Hakim, pendidikannya seperti itu. Nah, pendidikan yang diterapkan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya, yang pertama adalah ya bunayya la tusyrik billah. Yang pertama yang harus diterapkan kepada anak didik itu adalah la tusyrik billah. Jangan sampai anak itu menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ishak ini, yang pertama adalah hubun nabi, cinta kepada Rasul. Nah, ketika seseorang itu sudah cinta kepada sesuatu, itu akan sangat mudah sekali ketika mengikuti. Maka dalam hadis lain kan diterangkan al-mar'u ma'amman ahabba, bahwa
seseorang itu akan bersama dengan seseorang yang dicintai. Kapan? Nanti ketika dunia ini telah selesai. Nah, yang dicintai itu siapa? Nah, kalau yang dicintai itu adalah orang-orang yang jelek, maka di sana akan bersama orang-orang yang nggak karuan itu. Kalau yang dicintai adalah Nabi, maka almar'u ma'aman ahabba, bahwa di sana akan bersama Rasulullah. Jadi ketika tadi yang disampaikan oleh Bapak Ishak ini, yang pertama penerapannya adalah cinta kepada Rasul. Nah, kalau di sini itu Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran itu pendidikan pertama yang diterapkan kepada peserta didik adalah la tusyrik billah. Jangan sampai anak itu musyrik kepada Allah. Nah, kalau untuk saat ini gimana? Ini adalah pendidikan tauhidnya yang memang benar, pendidikan tauhidnya yang tepat. Inna syirka ladulmun adzim. Terusan ayatnya kan seperti itu. Nah, kenapa kok pendidikan pertama adalah tidak boleh musyrik, jangan sampai anak itu musyrik? Karena yang namanya musyrik itu memang sudah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain kan diterangkan Allah itu akan mengampuni semua dosa-dosanya. Innallaha yaghfiru dzunuba illa ayyushraka bihi, kecuali dosa yang tidak selamanya tidak akan diampuni itu adalah dosa musyrik. Maka kepada Ustadz dan juga Ustadzah ini dalam mendidik anak, yang pertama adalah jangan sampai anak itu melenceng dalam hal tauhid, melenceng dalam akidah. Jangan sampai anak itu musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi untuk saat ini. Untuk saat ini itu Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah banget. Banyak sekali guru-guru yang penerapan pendidikan kepada anak itu kurang tepat sekali. Saya pernah ke beberapa lembaga itu, guru PAI untuk MI itu dalam membaca Al-Quran saja adalah Masya Allah, tajwidnya, makhrajnya, panjang pendeknya nggak bisa. Nah, ketika dari mu'alimnya, dari ustadznya sudah seperti itu, gimana mau bisa menerapkan kepada peserta didiknya? Kan seperti itu. Itu baru dalam itunya, belum akidahnya itu seperti apa. Nah, pada saat ini itu banyak sekali mu'alim atau dalam suatu lembaga pendidikan yang kurang tepat dalam mendidik peserta didik itu atau siswa. Kemarin itu ada salah satu guru yang labelnya itu adalah SPDI karena sudah lulusan tahun kemarin mendaftar guru di tempat pondok. Itu kami tes membaca Al-Quran dan menulis Al-Quran itu tidak benar. Nah, ketika guru PAI nantinya yang akan mengarahkan tarbiyah pendidikan anak sudah tidak benar, nah gimana anaknya? Akan seperti itu. Nah, untuk saat ini pun banyak sekali hal-hal yang melenceng dari aturan Rasulullah SAW. Nah, ini dalam kitab Hidayatul Hidayah ini diterangkan seperti ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam anna min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Bahwa Rasulullah pada saat itu menyampaikan ada sesuatu yang lebih saya takuti daripada Dajjal. Lantas pas di forum seperti ini Rasul menyampaikan seperti itu. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah. Lantas apa yang lebih ditakuti dari Dajjal?
Wong Dajjal aja sudah seperti itu, kok masih ada sesuatu yang lebih ditakuti dari Dajjal. Faqala, maka Rasul pun menjawab dari pertanyaan salah satu sahabat, ulama usuk yang lebih ditakuti dari Rasul daripada Dajjal itu adalah ulama usuk, yaitu ulama-ulama yang jelek, ulama-ulama yang tidak benar. Itu sebenarnya bukan ulama, tapi hanya kedoknya ulama. Nah, sekarang ketika kita lihat dalam media-media, itu banyak sekali orang-orang yang mempunyai ilmu tapi perjalanannya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Maka sebenarnya kan gini, ulama qotsu itu sebenarnya gini. Kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah alimun dan wi'aul ilmi. Nah, kalau alimun, orang yang alim, ini memang benar-benar orangnya tahu dan juga mau mengamalkan ilmunya. Maka yang namanya ilmu dan amal ini akan sinkron, keduanya tidak akan bisa dipisahkan. Ada ilmu, ada amal, ada amal, ada ilmu. Tapi ketika ulama usul ini, kalau guru saya menerangkan, ini bukan alimun sebenarnya, walaupun punya banyak ilmu. Wi'aul ilmu, hanya ditepati ilmu toh, tapi nggak mau mengamalkan, bahkan sampai menyesatkan. Nah, itu yang lebih ditakuti oleh Rasulullah SAW daripada Dajjal. Wahada li'anna Dajjala ghayatuhu al-idlal. Jadi Dajjal itu tujuan akhirnya itu adalah menyesatkan. Itu sudah ketika orang mukmin, orang-orang Islam itu sudah tahu nek Dajjal itu adalah tujuannya tidak lain untuk menyesatkan, dan juga sudah sangat jelas sekali. Itu kata Rasul. Wa mithal hadzal alim wa in sarafan nas al-dunya bilisanihi wa maqalihi fa huwa da'in lahum ilaiha bi a'malihi wa akhwalihi wa lisanul haq afsahu min lisanil maqal. Nah, tapi kalau ulama usul ini ketika menerangkan seperti ini, tapi di dalam prakteknya itu nol, tidak ada praktek sama sekali dari apa yang dia sampaikan. Bahkan memang menyesatkan. Ketika keterangan sudah bagus, nanti dipelesetkan. Nah, secara sikap pun ini juga tidak menggambarkan perilaku Rasulullah SAW. Nah, untuk orang awam, apalagi anak pada usia pelajar, itu kok nanti konsep pendidikannya kurang tepat. Nah, ini anak ini nanti tidak akan selaras oleh apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka untuk saat-saat ini yang memang memprihatinkan adalah ini, ulama-ulama yang jelek ini, ulama-ulama yang tidak selaras dengan Rasulullah SAW. Seperti ini, ada tuturnya sudah luar biasa, mengatakan wong sing mengatakan misalnya ini ya, sebagai gambaran kecil, Pak Ishak ini di sini. Nah, terus mengatakan, nah kalau jilbab itu bukan itu bukan syariat, itu adalah budaya. Kalau yang nyun sewu sing ngendika sudah Pak Ishak ini, saya yakin antum semua akan percayakan seperti itu. Nah, gambaran ulama usul itu seperti itu, tidak selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu yang benar-benar ditakuti oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada Dajjal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dari apa yang saya sampaikan ini kurang pas, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Tur. Jadi memang bapak-bapak dan ibu-ibu, tadi saya ingin menggarisbawahi di nasihat Luqmanul Hakim. Kalau di dalam Quran memang subhanallah luar biasa, nanti detail-detail, tapi sedikit saya mencoba untuk realnya ini apa sih orang mosok mulang orang tauhid tapi malah mulang kok syirik gitu ya. Satu, saya melihat contoh ini, orang-orang tua demen ono liwat setane akeh lho, setane akeh. Itu tak mungkin sudah musyrik juga yang mulai. Karena apa? Dalam Quran kan setan sama manusia ini menang manusia. Terjadi 2 kali lomba antara manusia dan setan. Pertama pada zaman Nabi Adam. Cerdas cermat kan menang Nabi Adam. Cerdas cermat antara apa? Malaikat, jin dan apa? Manusia kan pemenangnya manusia. Yang kedua pada saat Nabi Sulaiman yang ingin memindah singgasananya Bilqis. Ifrit mengatakan Nabi Sulaiman akan sampai sini sebelum menjenengan dibangun dari tempat duduk. Sahabat Nabi Sulaiman yang manusia, tenangin Nabi Sulaiman sebelum jenengan berkedip. Loh, menang menungso. Maka mohon maaf ibu-ibu, ampun sampai jadi setan itu. Orang begini. Loh kan kalau ada seperti itu katanya kan banyak kok adanya orang apa ini ada sumur kemudian berayal rono, ini ada sendang kan karena takut sama setan. Orang setan yang ngamuk. Padahal kan setan sama manusia sekti manusia. Saya itu bahkan kadang-kadang ngasih contohnya ekstrim. Kuburan wit gede ono wong edan ning kuno saja sudah tidak angker. Itu wong edan apa meneh? Waras itu lho. Wong edan setan wedi itu lho. Gitu kan. Ada tempat angker gitu di kuburan di apa itu ono gede gede orang-orang pada takut. Itu ada orang gila di situ aja sudah tidak angker. Kok wong waras malah wedi namanya. Ini mohon maaf ibu dalam konteks anak-anak barangkali contoh-contoh seperti itu harus dihindari. Terjadi ono setan ono medeni sing medeni menungso. Tadi Rasulullah lebih takut kepada ulama su daripada rajanya setan Dajjal. Kan begitu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, saya tadi tertarik menyampaikan panggilan ya Bunaya. Kalau di keraton di sini Ustaz namanya inggir anakku. Wah itu lah kalau di pesantren ini subhanallah santri itu memanggil kiai itu memanggil santri itu kan. Piye kan? Orang piye namanya piye kan? Sebuah apa ikhtiar dari kiai memuliakan coba kan apa? Kan itu kan saudara tua. Piye kan? Kiai memanggil santrinya itu piye kan. Jadi jangan dipindah dari kaknya, tapi sebuah penghormatan dari seorang kiai pengen menghormati, pengen memuliakan santrinya. Santri diceluk kan. Tapi yang khas dirokok kan. Nah itu yang kiainya udut, santrinya sudah merokok gitu berarti dirokok kan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, ini mohon saya tertarik di situ, akan saya tanyakan sedikit. Ini salah satu modal ilmu masuk itu ketika ada kerelaan orang itu membuka hatinya. Syukur kalau kita melakukan, bahkan dalam ini kalau pendidikan
Rasulullah kepada orang tua kan Iqra, suruh baca. Nah ketika Iqra kan ada Bismillah, membaca tapi koridornya harus dengan nama Allah. Saya singkat di sini, nama Allah kan 99. Yang mana dulu dong? Ternyata Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang pertama kan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la ilaha illa huwa. Ar-Rahmanur Ar-Rahim dulu. Jadi ternyata Ar-Rahman, Ar-Rahim. Begini Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya terus terang ini akan saya sampaikan. Kalau tadi di pendidikan, yaitu bekal utamanya. Ketika kita melakukan sesuatu tapi kita hubungkan kepada Allah, hasilnya luar biasa. Saya sendiri punya suara, tetapi ketika tidak bawa mic kan sedikit. Ketika saya hubungkan dengan mic, suara bisa jadi lebih besar. Apalagi kalau dihubungkan radio sambilnya. Itu peran Allah. Ketika kita bismillah dengan nama Allah, maka hasil yang kita lakukan itu akan luar biasa. Nah, kembali ke tadi, nama Allah ada 99 Asmaul Husna. Ternyata nama yang pertama yang dimunculkan oleh Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasih sayang. Kasih sayang agak sulit kita gambarkan. Saya terus terang mendeskripsikan indikator kasih sayang itu minimal tersenyum. Indikator kasih sayang itu minimal tersenyum. Teman-teman itu kasih sayang. Mungkin kasih sayang kan orang pena. Maka saya terus terang di pondok saya membuat mengingatkan ustaz-ustazah, kalau ada ustaz-ustazah masuk kelas tidak tersenyum, tolong keluar lagi. Kemana? Ke ruang guru. Ngapain? Ngilo. Ono guru lebu kelas apa? Anda tidak bismillah. Loh kok tidak tersenyum? Jadi nyawa melupu guru pasang wajah sangat metusi kemana ruang guru ngopo ngilus apanen ruang guru ini nyawa mompor dia bawa enak apa kan gitu. Ini sebenarnya apa? Dan mohon maaf kalau ini ada hadir yang bersuara Bapak atau Ibu, saya kasih tambahan lagi. Di mana tersenyum yang paling sulit? Di mana? Di tempat mana kita tersenyum itu paling sulit? Ada jawab diri, ini bisa orang kalau nyanyi bisa itu. Banyak orang yang bersenandung ketika ternyata tersenyum yang paling sulit itu di rumahnya masing-masing. Paling sulit tersenyum di rumah. Saya sama istri saya, Bu, apa? Dompet ini ngendi? Apa ini gur lemari? Orang nono di gur lemari, bedanya gede. Tiba-tiba, Assalamualaikum, ada tamu. Oh, Waalaikumsalam. Moga-moga Mbak, pindah dos pundi, enten napa Mbak? Anu Pak, kula badhe titip. Nggih, insyaallah. Pun mangke kula titipke, tak detakke kula. Insyaallah. Nggih, mangke. Matur nuwun nggih Pak. Nggih, moga-moga. Atas-atas nggih Mbak. Nggih, nderekaken nggih Mbak. Tutup lawang. Isih mesem kok bari niku. Terakhir yang saya lakukan dengan tamu tadi tersenyum. Tapi begitu kembali kepada pokok permohonan takut, ketemu panggung. Subhanallah. Ini enggak, ya syukur dengan ngaku nih enggak juga enggak apa-apa. Tersenyum paling sulit. Mungkin nanti yang STTK ya disuruh coba kan anak-anak itu untuk membuat hiasan wajah bapak, itu mungkin jarang yang memberi tersenyum. Wajah bapak ditampilkan apa? Tegak, termasuk wajah ibu juga. Ini mohon maaf tadi saya sampaikan menarik sekali panggilan Allah tadi dari Ustaz disampaikan ya bunda ya memang panggilan yang sangat mesra. Bahkan kalau yang Rasul ya kumairo disip lagi itu ikat lagi. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya mengerucut lagi, saya kembali tadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Ini dari sisi apa masih saya lanjutkan ya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi sama At-Tabari, kata-kata wa'mur itu terjemahannya enjoy. Karena ada wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Itu surat Thaha bagian akhir. Terjemahannya apa? And enjoy as-sholat on your family and be patient in offering them. Dia bahasa Arab, saya bagian bahasa Inggris. Subhanallah, terjemahannya itu perintah kalau bahasa Jawa nih, dan perintah paham gitu. Tapi dalam bahasa Inggris itu terjemahannya enjoy. Jadi yang ma'ruf, yang baik, wa'mur bil ma'ruf, amar ma'ruf. Itu dalam konteks ini pendidikan itu saya senang pakai tafsir ini karena apa? Memberikan makna yang lebih khusus gitu loh. And enjoy as-sholat on your family. Jadi sholat itu jadi enjoy gitu. Sholat itu jadi enjoy. Muru auladakum bis sholati lisabin wadribu fi asrin. Itu bukan menelan, tapi enjoy kan tersenyum juga. Enjoy as-sholat on your family. Jadi bagaimana perintah-perintah yang ma'ruf itu tapi ditampilkan dalam bentuk tadi enjoy itu. Jadi saya dari kedua promosi enjoy apa? Memang kalau Rasulullah kan nanti tadi kan materi ini ya, isi yang lain dalam isi teknis Rasulullah memerintahkan muru auladakum bis sholati lisabin wadribu fi asrin. Perintah anakmu sholat untuk umur 7 tahun, muru auladakum bis sholati lisabin umur 7 tahun. Wadribu fi asrin. Kalau umur 10 tahun tidak mau sholat, pukul. Cuma Rasulullah tidak memberikan keterangan alatnya apa. Gagang sapu, kemunceng. Nih saya apa? Pukulnya apa? Pakai uang. Wadribu fi asrin. Umur 10 tahun tidak sholat, pukul pakai duit. Ratusan ribu dilinting, gebuknya nggak rosok. Nah bagaimana? Teknis itu yang kita perhatikan. Tapi tadi ada enjoy itu. Ya bila perlu pukul pakai Honda juga boleh, yang SMA, SMP. Pukul pakai Honda NMAX. Oh dipukul gimana Pak? Ya kalau jamaah subuh kontak diberikan. Tapi kalau tidak jamaah subuh kontak di bawah Bapak. Jadi kalau subuh itu tidak perlu bangun subuh, cukup kontaknya di enjoy juga. Nah kalau anak saya yang ketika masih kecil-kecil, mukulnya juga pakai uang. Jatah sangu 5.000, rajamaah pisang potong 1.000, rajamaah pinduk potong 2.000, rajamaah ping teluk rasangu. Wah di situ anak saya protes. Lu bapak itu matematika ini pinter Pak. 10. Lah kok mboten iso bagi-baginan? Kan sholatnya 5, sangune 5.000. Aku dulu ini raja mamping telu isi sangu. Aku ra sing matematika ini oleh 9. Isi matematika 10 ndak begitu. Ambilkan kursi. Kamu tahu, ini kursi. Kakinya 4, 100.000. Kalau kakinya 1, aku 75 kurang 1. Isi telu. Sikil kursi kelong siji isi telu. Payu pitu 5. Ndak payu. Nek sikil kursi papat pun kilong separuh utawa luwih ra payu didol. Kursi ini isih. Jadi jamaah yang kurang dari separuh itu nek ora calon jamaah yo bodolan jamaah. Sorry lah ya. Sangu Anda hangus. Karena fungsi jamaahnya sudah hilang. Ora dibubuk to, Pak. Ngangge duit ning ra perlu di tapi 10 tahun. Kalau saya untuk sholat karena teksnya yatuna ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, khusus untuk sholat saya mulai dari ketika masuk TK, masuk playgroup. Nah monggo apa yang dia sukai, yang dia senangi apa? Tadi enjoy ya Pak. Enjoy. Kalau anak-anak diberi sangu double seneng ya boleh. Itu tapi anak saya yang nomor 2 itu diminimi duit rapi ini. Duit pun aku sama tak double. Sama teman pulau turah.
Saya ini mau didobel, dia tidak mau. Aku sama temen turah Pak. Kayak gitu. Diwini-wini duit orang pengen. Yang nomor 2 itu putri, cewek. Alhamdulillah ketemu. Senangnya apa? Tuh. Jadi subuh ini di masjid ini, subuh ini wah ketemu. Saya tidak bangunkan subuh, nggak gaib buka. Ayo situ Pak yang Sukoro Jawa. Kenapa jamaah subuh? Mana ke pasar malam boleh nggak apa-apa, kalau pagi malah gratis ya Bu. Loh, nonton pasar malam Pak mandi bola isu gratis. Mau naik kami diputar gratis. Nuranya mungkin, nah kalau misalnya ngomong Pak ketemu ngomong, ternyata bukan mainannya, tapi apa? Ramian. Nomor 2 alhamdulillah berhasil. Nomor 3 ganti lagi, pakai itu orang mandi, duit pegang, dulan rasen. Wah itu meneh deh. Tapi alhamdulillah ketemu, nyanyinya bangun tidur terus makan, ketemu. Apa? Pakai roti. Jadi kalau bangun tidur, bangun subuh enggak pakai sholat enggak. Pokoknya itu orang enak itu sholat. Tangi-tangi. Bapak kagungan roti, biar penuh semangat. Dia senang. Sore, Pak, tumbas bakso Pak beres, tak tukoke ning subuh jamaah ya. Nggih. Subuh buka ora salat. Tangi bakso ini piye? Esuk-esuk sing diterus panganan ya apa kok. Saya tidak sholat enggak. Di situ mengingatkan nikmatnya makan bakso, tapi janji harus jamaah subuh. Saya cukup mengingatkan bakso ini piye. Terus ngomongin kelingan. Ini mohon maaf Bapak-bapak, karena memang perintahnya dulu menarik. Wa'mur itu terjemahan bahasa Inggrisnya enjoy. Memerintahkan kebaikan, tapi caranya juga dengan tidak bisa seperti dulu. Tangi orang kacul tidak bisa. Jadi wa'mur bil ma'ruf yaitu enjoy. Materi utamanya sholat kalau menurut saya, karena memang tidak mudah. Kalau tadi baca Quran sudah disampaikan, insya Allah akan senantiasa mengirimkan hamba-hambanya untuk menemukan metode-metode yang semakin bagus begitu untuk orang-orang bisa cepat bisa membaca Al-Quran, tahu artinya, tahu bagaimana pengamalannya, menghafalkannya, dan tahu bagaimana mengajarkannya. Target kami begitu. Tapi untuk anak-anak tadi barangkali saya menyambung yang disampaikan oleh Ustaz Nur tadi, panggilan Allah ya bunayya di Luqman kepada anaknya tadi, saya harapannya begitu. Ayatnya juga tadi wa'mur itu ternyata enjoy as-shalah on your family. Bangun subuh itu menarik. Saya sebenarnya kalau di pondok juga mau menerapkan sing angel-angel tangi kuwi ojo diketak-ketak. Tuh tiru TV dulu, bikinkan kafe gitu loh. Ya tuh. Jadi kalau ada suami bangunnya sulit, jangan diceramahi Bu. Bikinkan pertopi loh kan. Ada suami belum bangun loh, dibikinkan kopi putih-putih dicedaki. Biar gitu Pak minum kopi gitu yang nyeneng ke. Loh dari istri saya dari Pak tahajud, ganjarannya gede, jawab kan mulai aku hafal. Jadi membangunkan siapapun, mohon maaf termasuk saya, ternyata lebih senang sesuatu yang menggembirakan gitu. Senengannya kopi lah apa. Santri itu rencana saya sih, saya usul yang angel kami tak gawe kopi dulu. Kopi mix siji di wong asrama. Lah opo nyecetok. Nek ratangi piye apa sing lelehno ini. Jadi kan begitu. Saya sering gitu kan bangun tahajud, bangun subuh itu jangan-janganan. Itu bukan teori saya, itu kan Allah yang memberikan. Tadi panggilannya juga mesra gitu nih. Panggilannya mesranya seperti
Saya teringat dulu ketika masih kecil tidur di masjid, dibangunkan itu Mbak Imam nganggo kolor ya. Ini bukan belum ada listrik. Subuh. Ini kan kolor kena pilingan di loro. Ternyata ada anak yang kreatif. Kuliah ini setangi, isi loncat siji kemulan. Konsoli setangi kok nekot kelotak sebelum kentongan. Kok bisa kentongan? Mbak Imami orang galgo. Ya karena di masjid saya itu kentongannya 2. Satu kentongan yang masih berfungsi di dekat beduk. Kan gitu. Yang satunya sudah tidak berfungsi karena apa? Lambe kentongan mulut kita sudah lebar sekali, ditutup wis ora mutung, prek gitu. Tapi kok masih diopeni. Saya secara pribadi seneng gitu loh. Ini kan biar cikal bakale masjid kene kalau sampean itu beneran kuwi sudah banyak jasanya. Itu pernah digalake kan ambil ojo digalake maniman benda bersejarah, tapi yang terjadi malah geger. Pentong ini sekti bisa dari diri kali mamu itu aku singgo kali malah geger itu saya salah dengan doa. Tapi tadi alhamdulillah tapi ada hikmahnya apa? Mbak Imam itu ini nanti menggajul kentongan, beliau tidak duka karena apa? Memang ini kentongan terkenal sekti. Jadi Mbak Imamnya tidak tersinggung. Gaweane sapa? Boten iki kentongan piyambak sing mriku, Mbak. Ya ana sing asal. Ya enggak apa-apa. Ini sekedar ilustrasi yang saya sampaikan kondisi nyambung, kondisi nyaman gitu. Kondisi nyambung. Kalau kita ya sama nih tadi disampaikan, kalau anak putri kemudian kita manggilnya pakai Mbak, apalagi ada adiknya. Kan itu penting, ada contoh. Oh, ini kakak bareng, ibunya aja bilang Mbak, anaknya kok gitu loh Mbak, ini marahi adiknya. Yang putra dipanggil Mas. Pokoknya kok nyeluk Mas, itu bapaknya nyontoni adiknya, ini kono Mas. Sebab mohon maaf, di Jakarta namanya itu adiknya melu. Yang bareng Tony, si nomor 2 Edi, bapaknya nyeluk Tony, Ton, adiknya Kak, ya Edi melu, Ton. Karena aku bapaknya Jakarta, ton, adiknya yang melu, ton orang nganggung Mas. Itu permasalahannya begitu. Orang kok bapak kok malah nyeluk anaknya kok Mas. Ini kan karena ada adiknya, Mas Tony, adiknya ikut Mas Tony. Sebaliknya adiknya bapak manggil adik dengan Dek, itu yang gede nyeluk Dek. Coba nih bapak nih kalau anaknya bareng di ton, sing cilik yo sing ton iki lagi yo karena itu memang apa? Seperti itu. Maka kalau di dalam tarbiyatul awal fil Islam kalau tidak salah, saya dulu pernah disuruh ngajar itu jadi sinau orang itu. Tarbiyatul awal fil Islam itu yang pertama metodenya uswah. Harus ada uswah. Uswatun hasanah, bukan ceramah. Yang pertama itu uswah. Yang kedua baru nanti pembiasaan. Setelah jadi pembiasaan baru nomor 3 mauidhah hasanah, dijelaskan. Yang keempat pengawasan. Baru yang kelima ada reward dan punishment. Itu kalau tidak dibegitukan tidak bisa. Jadi dari uswah kemudian pembiasaan, ya kan makan dengan tangan kanan, anak tidak perlu apa dalilnya dulu kan. Uswah asal bapak ibunya makan dengan tangan kanan, kemudian anak dibiasakan ya tangan kiwone dipegang. Pembiasaan baru nanti setelah besar kulu bil yamini, kulu wasrobu bil yamini, fa inna syaitan yakulu wa yasrobu bitimali, kalau tidak salah di Bulughul Maram seperti itu. Makanilah kalian dengan tangan kanan, karena sesungguhnya
hanya setan gitu ya, biar terjemahannya rodo-rodo, hanya setan yang makan minum dengan tangan kiri. Pokoknya jadi uswah itu dibiasakan, baru diberi teorinya. Nah setelah itu perlu pengawasan selalu, dan baru nanti terakhir kalau bisa ada reward dan punishment. Yang Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kenapa saya matur perkara sholat menjadi core-nya? Jadi, tadi kan baca Quran, tapi core nanti di sholat. Hari ini kalau diteliti di Temanggung, kecuali di Pondok, anak SLPP dan SLPA yang jamaah subuh kira-kira ada berapa persen? 0,001 mungkin. Tapi kalau sholatnya tadi ya, kenapa saya mau sholat? Sudah sering saya sampaikan, khusus untuk sholat SLPP, SLTA bukan hanya Temanggung, insya Allah data saya valid saat Jawa Tengah. Anak SLPP, SLTA yang sholat genap 17 rakaat less than 10%, tidak ada 10%. Tidak ada 10%. Anak SLPP, SLTA se-Jawa Tengah sing sholate genep 17 rakaat itu tidak ada 10%. Data sudah saya cek dari 87, update terus. Ketemu orang tolong dicek di mana. Teman-teman yang ngajar di Banyumas tolong dicek di mana. Sama, tidak ada 10%. Ya kebetulan saya guru bahasa Inggris, setiap masuk kelas saya pasti ngecek seperti itu. How many rakaat did you do? Anak akan menjawab, dipanggil namanya si A, dia berdiri kemudian menyebutkan 7 matur nuwun. 7 matur nuwun itu artinya sholatnya 7 rakaat, maghrib sama isya. Dan ketika diberi waktu satu tadi dia bilang matur nuwun. Saya terus terang beristiad antara hablum minallah dan hablum minannas. Nanti dikei duit itu orang matur nuwun, saya dikongkon mendeleng kotor dengan orang tua. Itu yang 17 rakaat sak kelas dulu karena mesti ono. Kalau ada angkanya tadi sekitar ya 10 lah. Itu pun tidak aja. Sekarang 17, besok 0. Itu subhanallah. Mohon maaf di SD ditekankan ibu-ibu di rumah tidak nyuruh ya ning sholatnya di sekolah terus. Tapi saya ya lumayan timbang sekolah ora sholat. MI Pak Gersari memang saya dulu Bu Bali ini asal. Kalau jorone nganti sonten prasa diulang. Kok boten diulang apa ben dolanan sing penting Bali asal. Untuk apa? Agar anak jamaah asal. Sebab kalau pulang jangankan jamaah, sholat itu mesti. Atau subhanallah kon dolanan, dulian, jumpetan, dakon, bekelan, dan nanti setengah jam sebelum asar kon pecah, seneng. Wudu karo pecah kan, surat-suratan, terus kabeh bagdani mani. Guru rasa mikir di kelambine, tapi anak dapat sholat jamaah asar. Guru mulai tampilan rasa diulang. Maksudnya 4, 5, 6 ae sing balise. Guru cukup loro, ini awal dulu Pak. Ini gurune 8. Nah, kan Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Pas sedina cukup loro, rasa mulang sampai ngadeg totok bocah ben dolanan dhewe. Ngoten awalnya. Begitu sudah jalan kok iman-iman diwarai hafalan ya monggo terserah. Tapi awalnya saya dulunya itu penting. Saya yang mengejar anak melakukan jamaah asar. Sebab apa? Di rumah jangankan jamaah, sholat urung mesti. Tapi setelah dari itu, alhamdulillah jadi bagus. Saya care, mohon maaf, yang saya sering bener materi itu di sholat. Karena subhanallah luar biasa tantangannya. Nanti di SD komplit, SMP jadi hilang. Saya sampaikan, anak di pondok
2 bulan di pondok itu sholat sehari semalam 40 rakaat. Di pondok 3 bulan itu sholat sehari semalam 40 rakaat. Itulah wajib, rawatib 10, 27, tahajud 11, duha loro. Gaman banget, 40 kali-kali. Tapi begitu dia tidak kerasan, pindah ke SMP tempat saya mengajar, absen 0. Ora sholat babar, kowe iki bar 40 saiki 0 terus piye? Itu tantangan yang luar biasa Bapak Ibu. Mohon maaf, ini kebetulan roja Isra Mi'raj. Hasilnya sholat, dan sholat yang dilakukan pertama kali oleh Rasul dalam Isra Mi'raj adalah subuh. Kan subuh bener Isya. Isya sore kan baru berangkat sampai lagi subuh. Jadi hasil Isra Mi'raj sholat itu yang pertama kali dilakukan adalah subuh. Dan tadi saya sampaikan waktu menganggarkan visual tadi, konteksnya tadi enjoy, bagaimana subuh itu bisa enjoy. Di Patean diadakan subuh ceria, yang sholat subuh lebih banyak atau sebanyak sholat id. Mohon maaf, promosinya bukan kepada orang tua, tapi kepada anak. Sholat subuh sebanyak sholat id. Yo, kok lantar jauh sana. Nah, kalau 1.700 kan, sing dikon praktek apa saja karena apa? Luwih gampang. Bapak nih luwih angel. Saya terserah namanya ke anak-anak itu. Makanya saya optimis. Sholat subuh itu apakah berat Pak? Apa dingin, ngantuk? Saya jawab orang ngandel. Nggak percaya? Pasar Keranggan, terus mana Paraan, Nadirejo, Untung, Candi Koto jam 3 siap nih kono, korajem. Ning Joko ya wis anyes kan. Tapi kok kebek kegono duwite. Saya guyonan none subuh iki ben rame gampang, sing teko 20.000 opo. Kalau tidak begitu apa? Promosi saya subuh itu asal ada hubungannya dengan dunia enteng. Maka tadi saya mengatakan roti dulan, bangsa ini dunia banget gitu loh. Itu ternyata lebih apa? Menarik daripada ganjaran. Lho nih, sopo sak parahan sing ora ngerti nek rokaat fajri wa minas dunya wa ma fi rakaat fajar lebih baik dari dunia san. Sisinya orang mangkat menang saya ketahui. Semuanya kalau saya ketahui. Tapi kalau kita kritis, ngomongin do piye lah. Rasulullah ngendika dunia saya sini masa ora payu saya ketahui sih. Dunia saya sini. Tapi orang berdua. Nek saya ketemu tenang. Nah, gitu. Maka saya itu guyonan subuh itu akan bisa kalau tadi ada hubungannya dengan masalah dunia. Maka kalau saya subuh di ceria di masyarakat itu kan undangannya bukan cuma subuh, undangannya sarapan bersama. Undangannya sarapan bersama orang subuh. Mung sadurunge sarapan subuh dhisik. Oh, ning tulisan subuh itu ora kok rasa ditulis undangan hadirlah sarapan bersama. Pokoknya ono hubungane karo dunia gitu. Opo pak senam bersama opo. Nanti saat dulu subuh. Dan yang kedua, mohon maaf, saya sangat optimis kalau tadi anak-anak itu dibawa, digagaki. Mohon maaf ya, ibu-ibu yang putra-putra diperhatikan betul, diikhtiarkan betul. Sebab kalau nanti sudah lewat gede, semakin sulit. Subuh yang anak MI, usia TK masih banyak, tapi yang usia SMP, SMTA lebih sulit. Saya mati jamaah ketika masih SD, rajin juga tuh barang wis munggah SMP ora tau ketok. Kok angel. Makanya kemarin saya ngisi pengajian di Buja itu saya bawa anak 4 atau 5. Saya perkenalkan bapak-bapak, ibu-ibu, saya perkenalkan inilah pengawal-pengawal saya. Buya-buyu, saya SD kelas 5, pengawal cilik. Pengawal kok cilik? Saya sampaikan bahwa cilik gede lah tinggal masalah waktu.
15 tahun yang akan datang mesti gedenya Pak. Anak SD kelas 5 kan kira-kira umur 11, 12. Tetap 15 tahun yang akan datang kan wis 11 tahun mesti gede kan. Tapi kan pun lulus apa? Lulusnya seleksinya jamaah subuh. Bapak nira makan, ibu makan, ibu nira makan, dia berangkat. Ini toh sudah lulus ini tes seleksi pengawal. Ini kan lu gede 15 tahun yang akan datang gede di. Ini urusan gede lah entek, urusan jamaah. Itu kira-kira ngeten. Jadi anak-anak kita, subhanallah saya sangat optimis gitu. Kenapa ya? Sing anak sing tua main expired terlalu. Tapi ini sing kurang cara kita tahu sing anak-anak berat Pak. Kalau tadi saya sampaikan anak-anak yang saya bawa ngaji 15 tahun yang akan datang itu akan jadi pengawal. Tapi kalau ini tidak ngaji 15 tahun yang akan datang musuh. Ngeten barangkali Bapak Ibu untuk yang pendidikan Al-Rasulullah saya tadi agak menekankan ya hubungannya dengan bulan Rajab di jamaah subuh khususnya. Karena dari sana insya Allah akan kita tata lebih mudah. Bahkan Ustaz ketika dulu ada yang mau izin, Ustaz saya mau keliling boleh. Berarti yang keliling ini adalah seragam muadzin subuh. Neng keliling, neng jamaah subuh bagian Anda. Neng keliling orang apa keliling. Jadi kalau ketika masih MTS yang mau keliling silakan. Tapi muadzin subuh. Ono cah 10 beres tuh. Seragam keliling gini. Kuwi muadzin subuh kabeh. Tandane muadzin subuh keliling apa? Waktu apa tidak melanggar isi diluk melanggar. Keliling itu juga bisa selesai. Nek wis ra model kan izin juga. Saya dulu teman saya masih model itu menikah saja tidak mau motong bu. Kelilingnya sama calonnya ini saya mau keliling 7 tahun, kamu kenal baru 3 tahun, tuh kok kelilingnya cuma gue kan. Mana tujuan motong keliling mending itu nikah kalau sampean. Waktunya juga ini Pak keliling apa? Jadi mantan itu apa? Keliling juga gitu sih. Kan sakit tau sakit ya mending burung daripada suruh potong ini. Tapi subhanallah akhirnya dipotong juga ketika anaknya sudah masuk TK. Anaknya nangis dan mau sekolah, bingung ditanya kenapa piye Pak mau sekolah, mau ning sekolah diomong anak tikus bapaknya lagi gitu anak tikus. Akhirnya daripada anaknya ada sekolah kan mending bapaknya mengikhlaskan. Ya dipotong juga. Setelah sampai anaknya mogok tidak sekolah karena diboyoi anak tikus. Selesai. Itu saya sampaikan. Jadi yang itu saya masih lebih toleransi gitu daripada yang sholat subuh. Mana itu lupa katok itu butuh malah disuwek. Mboten napa-napa. Jangan subuh mboten nggih, mboten napa-napa. Tapi nyuwek katok sebab katoke akeh. Ini katoke siji ora wani mboten terus. Anak katoke akeh. Wis sing penting jamaah subuhnya itu apa? Hebat 5 waktu hebat ya. Itu wis mangke saja sabar. Pak niku jajal Pak. Sepeda motor anyar malah diprotoli. Nalpot buati sampai rodone buati rodopit setangnya setangpit sampai jauh teh aku malah saya jengben gangsal tahun badhe disate kafe isih api gitu knalpot yo hanya kalau dicopot disimpen kan peleke yo isih asli mergo dicopot diganti pelek. Sepeda hotel kan begitu, masih ada baiknya karena dia tetap jamaah subuh kan gitu kira-kira. Ngaten yang saya sampaikan mudah-mudahan memberikan semangat khususnya untuk saya sendiri dan juga pada bapak-bapak dan
ibu-ibu ya perkara angel gampang yo irama gitu sama santri itu juga ada. Subhanallah, saya ceritakan untuk satu tadkiro sudah kelas 6 nyaris dikeluarkan karena apa? Nggak bisa jamaah subuh. Sebelum dikeluarkan saya tak ketemu dulu Arab atau ya tak pengen takon. Kemudian ngomong-ngomong, lah kamu saya ikut pagi, bapak kerja, ibunya di luar di Sanggar Kafe modern ini. Itu anak tanpa asupan, cara sekolah kosong kabeh kok. Kuwi jam pertama kok jam terakhir kosong. Lah bapaknya kerja ning Jopo, ibune ning luar negeri, ora kosong kabeh pelajaran ini. Nah, tak sampaikan, kamu anak berapa? Saya 1. Adik? Enggak ada. Loh, enggak ada, cuma 1. Oh, berat kan. Itu ibumu itu seandainya perlu makan 3 piring sehari, kamu harus siapkan 3 piring. Nih Pak Iskak kan enggak, anaknya 6, bapaknya perlu 3 piring, aku cukup urut setengah piring. Kamu 3 piring, aku setengah piring. Harusnya kamu tuh lebih sergap daripada saya. Terus akhirnya ngomong bisa mana dirubah. Insya Allah Ustaz. Caranya piye? Mati dibangunkan. Ini kami piye kebiur banyu. Oke. Apa rumahnya ini lo siap-siap. Ini orang kami kebiur banyu. Yes, semua tahu. Di koma belum titik. Saya tak tambah ya. Dengarkan. Banyu kolam lele. Nah itu aja mbak. Ini korata ini gebyur banyu kolam lele titik. Nah terus titik sama teman-teman. Terus piye carane bisa alhamdulillah kemudian selesai. Tapi tadi ya mohon maaf mungkin perlu disemangati, tidak dicaci, tidak dicela. Wa'mur ahlaka bis-sholat and enjoy as-sholat on your family. Nyata mungkin saya sampaikan pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila salah saya matur mohon dimaafkan. Ada Allah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.